Itu dulu kita atau saya itu di tahun angkatan 2010, Mbak. Oke. Terus apa lagi ya yang perlu saya jelaskan? Saya dulu beling, Mbak. Halo Civilian, jumpa lagi di episode terbaru kita di Ngaspal, ngobrol santai ala anak sipil dan tambang. Nah, untuk Civilian, pernah nggak sih kalian misal mau berangkat ke kampus, mau ngerjain tugas di kafe gitu, ngelihat jalan nih banyak yang berlubang, padahal setahu kalian jalan ini tuh sudah diperbaiki gitu, tapi kok udah berlubang aja begitu. Kali ini saya akan membahas tentang jalan yang berlubang itu, tentang dunia aspal, dan tidak hanya itu, kita akan juga membahas tentang aspal dingin dan peluang bisnis yang cukup menjanjikan di bidang ini. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Mas Restanta. Beliau adalah alumni dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Apa kabar Pak Restanta? Halo, alhamdulillah kabar baik. Hmm. Terima kasih waktunya ya, Mbak, untuk acara podcast kali ini. Saya merasa tersanjung dan terhormat juga diundang ke acara kampus ini. Jadi terima kasih. Saya juga luangkan waktu untuk hadir di acara ini juga. Seperti Mungkin itu. bisa perkenalan nih Oh, awal siap. kuliahnya, Ah, lulusnya begitu. siap, 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 siap. Halo, perkenalkan teman-teman. Nama saya Mas Restanta Aliandaru Dewangga Kartika Hari. Nama yang cukup panjang. Iya, betul. Alhamdulillahnya juga saya alumni dari Polinema jurusan Teknik Sipil ya. Dulu waktu 2010 namanya Manajemen Rekayasa Konstruksi. Saya kurang tahu kalau sekarang diganti apa ya namanya ya. Itu dulu kita atau saya itu di tahun angkatan 2010, Mbak. Oke. Terus apa lagi ya yang perlu saya jelaskan? Saya dulu beling, Mbak. Gimana tuh? Beling gimana maksudnya ini? Ya, dulu zaman dulu Hmm. waktu saya kuliah itu saya sering juga bahasanya apa? Sering protes ya waktu ke Oh, oke. dosen dan sebagainya. Saya juga sering frontal ke dosen-dosen kalau nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya ngajarnya harusnya gini gini gini. Hmm. Mungkin agak cerewet ya dulu itu saya. Dan alhamdulillahnya sekarang saya bisa di sini sebagai pembicara. Alhamdulillah Iya. sekali. Terima kasih dulu dosen-dosen telah memberikan ilmu kepada saya dan kepada rekan-rekan saya waktu angkatan dulu. Terima kasih ilmunya bermanfaat loh. Sekarang kesibukannya apa nih Pak Restanta? Alhamdulillahnya kesibukan saya mimpin perusahaan. Ya, perusahaan saya namanya PT Wijaya Bangun Nirwana. Hmm. Itu juga ada 3 anak usahanya juga ya di situ ya. Jadi Oke. total ada 4 perusahaan yang Hmm. saya pimpin saat ini. Fokusnya untuk perawatan jalan maupun jembatan dan gedung. Cuman kita lebih banyak mendapatkan item pekerjaannya itu untuk perawatan jalan dan jembatan. Salah satu Hmm. yang perawatan jalannya itu kita mempunyai produk yang namanya aspal dingin Digem. Oke. Seperti itu. Dan aspal emulsi ya, karena Hmm. kita juga punya pabriknya pengolahan aspal emulsi tadi di Jombang, Jawa Timur. Seperti Hmm. itu, Mbak. Tadi menyinggung tentang perbaikan jalan. Mhm, mhm. Jadi openingnya kan tentang jalan yang banyak berlubang. Ini Oke, kira-kira siap. penyebabnya apa? Pertanyaan yang baik dan bagus Hmm. ya, karena saat ini memang persentase kerusakan jalan yang ada di khususnya Jawa Timur aja, saya Hmm. bilang Jawa Timur, mau di ruas kabupaten, provinsi maupun nasional, itu disebabkan karena kurangnya atau buruknya sistem drainase jalan kita. Jadi air tidak bisa langsung meniris ke ke selokan-selokan yang ada Hmm. sehingga air tadi numpuk di tengah-tengah. Sudah numpuk di tengah-tengah, beban
over dimensi dan over kapasitas yang ada di sini itu terlalu over, Mbak. Sehingga tadi itu juga membebani umur jalannya. LHR kita itu dengan 5 tahun yang lalu itu sudah terlalu over loh, karena antara perkembangan kebutuhan jalan dengan kebutuhan transportasi yang ada itu tidak sebanding. Bisa dikatakan 1:4 ya. Jadi kalau ada pertumbuhan jalan 1 meter, 4 kendaraan itu pasti ada tumbuh. Bahkan bisa lebih. Cuman saya nggak tahu datanya karena saya belum membaca data untuk yang kapasitas over produksinya tadi. Cuman kalau dari LHR-nya rata-rata sudah di luar target perencanaan. Seperti itu. Karena bebannya yang Betul. meningkat dan hujannya juga. Betul, hujan sistem sama drainase kita juga jelek ya, karena Iya. kebanyakan juga drainase itu malah dipakai untuk jualan, Iya, ditimbun dan sebagainya. Jadi Seperti terhambat itu sih. gitu. Ya, betul. Betul ya, itu yang PR buat kita semua generasi muda. Iya. Mungkin kalau siapa tahu nih dari lulusan-lulusan setelah ini atau sebelumnya yang diberi kepercayaan menduduki ASN untuk di Bina Marga mungkin bisa memfasilitasi drainase tadi biar bagus lagi. Jadi biar air itu bisa langsung niris seperti itu. Percuma jalan kita bagus tapi drainase kita ternyata jelek loh. Kayak gitu. Siap. Kira-kira tantangan apa yang terbesar nih kalau memperbaiki jalan? Ada nggak tantangannya? Tantangannya gini ya, kalau tantangan memperbaiki jalan itu kan ada kategorinya nih. Kalau kita preservasi itu kan berarti preventif sebelum terjadinya kerusakan. Jadi kita lebih enak itu karena kita bisa memitigasi itu rusaknya apa sih. Nah kebanyakan memang kolega kita dari pihak Bina Marga itu minta advice ke kita. Pak, dengan kondisi jalan kita yang seperti ini, saya itu anggarannya itu sekian, misal. Ini bagaimana? Kita sedangkan tidak ada perawatan yang lebih, kalau lubangnya nanti semakin bertambah. Ya sudah Pak, kita mitigasi dulu nih. Kita cek, oh ini harusnya ini kerusakannya modelnya aus, kemudian modelnya cracking. Ini masih bisa kita atasi dengan preventif pengerjaan lapis bubur aspal slurisil atau microsurfacing. Itu apa? Itu seperti ibarat kita kalau ada tembok yang kita mau cat, kita beri pelamir, kita ratakan dulu. Nah, dia menutupi pori seperti itu. Jadi air tadi biar tidak masuk ke existingnya seperti itu. Kemudian kalau yang sudah di luar preservasi atau di luar preventif sudah mengalami kerusakan lubang, kita tawarkan bahasanya produk kita yang bisa menutup tanpa kita harus kuantitas yang besar. Kalau kita mendatangkan hot mix, kita kan perlu kuantitas yang besar atau minimal order 1 dump truck itu kan sekitar 9 sampai 10 ton. Nah, sedangkan kalau lubang kita sedikit kan nanti juga membuang-buang anggaran tuh. Nah, makanya biasanya mereka membelinya sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya ada lubang sedikit aja ya, cukup bawa berapa karung, ditambal, dipadatkan, ditinggal, sudah langsung open traffic bisa. Jadi semudah itu, tanpa harus suhunya nanti kalau drop gimana ya, nanti mengeras enggak ya kayak gitu. Jadi sudah aman banget untuk dikerjakan. Seperti itu sih. Tadi yang dipakai aspal dingin berarti. Betul, aspal dingin jenis digem. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nih aspal dingin itu apa? Karena mungkin banyak orang awam yang belum paham apa ini aspal dingin. Oke, siap. Aspal dingin itu dibagi jadi 3 jenis ya. Yang pertama aspal dingin digem atau dense granular emulsi modification. Jadi dia itu campurannya sebenarnya JMF-nya itu sama dengan hot mix pada umumnya atau hot mix ACWC mau ACWC atau ACBC sama. Yang beda apa Pak? Bedanya itu di aspal penetrasi 60-70-nya kita modifikasi, kita rubah menjadi aspal emulsi yang berbahan bahan dasarnya itu campurannya itu water base atau air ya, dengan kode aspal emulsi CSS 1H. Itu dia kenapa kok bisa pakai aspal emulsi tadi?
Karena kalau kita mau bikin digem tadi, memang aspalnya harus kita modifikasi dulu. Karena kalau kita langsung proses dari aspal pen 60-70 kita bakar, itu nanti jadinya hot mix. Iya. Jadi itu nanti kita harus uber-uberan sama suhu gelar. Nah, kalau kelebihannya yang aspal digem tadi, aspalnya dulu nih yang kita modifikasi, kita rubah menjadi aspal emulsi. Jadi aspalnya tadi itu kandungannya 40% air, 60% aspal pen. Oke. Ya, jadi dalam 1 liter itu terdiri 60% aspal, pen 60-70, Iya. 40%-nya air. Loh kok bisa Pak? Ya bisa, karena itu tadi kita modifikasi. Jadi nanti prosesnya itu jadi proses dingin. Campurannya dingin. Jadi kita seperti kita mau bikin cor-coran, mau bikin apa paving block itu. Nah, nanti kita tinggal tuangkan aja aspal emulsi CS1 hanya itu sudah tercampur. Oh, Seperti itu. Yang kedua, itu aspal asbuton CPHMA, iya. cold paving hot hot aspal. Jadi dia apa? Prosesnya itu seperti kita membuat hot mix. Hmm. Di AMP Dibakar. dipanaskan dulu di suhu tertentu, kemudian drop, habis drop didinginkan, dipaksa dinginkan. Jadi didinginkan dengan cara disiram air. Baru Oh, kemudian oke. di packing. Karena asbuton, sifat asbuton itu dia harus molekulnya harus pecah dengan suhu tertentu. Iya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang terakhir, ini produknya dari Kementerian PU, namanya aspal dingin TCM, tambal cepat mantap. Basisnya hampir sama dengan digem. Jadi cuman nampaknya kalau yang dari TCM sekilas ada modifikasi penambahan polimer. Ada yang Oh, melakukan oke. penambahan polimer, ada yang tidak, seperti itu. Digem juga bisa dikasih polimer, cuman nanti masa simpan dia lebih pendek. Seperti itu. Berarti lebih banyak manfaatnya yang cold mix dibandingkan hot mix. Betul, jadi Iya. lebih ke arah Lebih efisien gitu. efisien dan penggunaannya itu sesuai kebutuhan gitu loh. Oh iya. Karena bahasanya kalau kita mau produksi aspal panas, Mm-mm. itu kita memanaskan mesinnya aja itu kita Iya. membutuhkan berapa Waktunya cukup energi, lama, betul, iya. dan waktunya juga lama. Nah, kalau kita cuma melayani 10 ton, Mm-mm. rata-rata itu AMP nggak ada yang mau. Nah, dari situlah akhirnya peluang bisnis yang keluar. Kita Oke. harus aspal dingin nih, karena kita produksi sedikit pun bisa, produksi sendiri juga bisa. Kebanyakan juga kita mensupervisi biar orang PU-nya yang produksi sendiri. Bisa, Mm-mm. bisa itu. Jadi nanti produk aspal emulsinya yang kita stok dan kita supervisi. Seperti itu sih. Berarti kedepannya ada kemungkinan hot mix ini tidak terpakai lagi gitu. Digantikan oleh cold mix atau tetap dipakai tapi fungsinya yang berbeda atau Semuanya nanti tetap dipakai sesuai Mm-mm. dengan fungsi dan kegunaan. Kalau kapasitas besar lebih Mm-mm. menguntungkan hot mix ya, Oke. karena dia tidak melalui proses aspal pen yang diolah dulu, karena untuk mengolah aspal pen juga lumayan harganya. Jadinya Oke. semisal nanti harganya agak lebih mahal, karena produk dari aspal dingin itu jatuhnya memang agak mahal. Mm-mm. Cuman dia menjual efisien waktu dan volume. Nah, kalau hot mix kapasitas besar itu sangat menguntungkan. Namun dia tidak menguntungkan ketika di suatu daerah yang terpencil. Nah, susah Oke. dilalui dan Iya, armada nggak ada. Itu lebih tepat menggunakan aspal dingin. dingin. Seperti kemarin di Pulau Kangean. Nah, betul, Oh, Pulau Kangean Sumeneb Kangean. itu kita juga ngirimnya dari Bangkalan, karena kita Hmm. plan waktu itu saya buka di Bangkalan, di Kangean yang kita ngirim posisi sudah packingan, karena di sana nggak ada AMP ya. Mm-mm. Jadi ngaspalnya pun itu dikirim pakai perahu ibu sampai ke sana. Sama juga Iya. yang di Bali, yang di Nusa Penida itu juga seperti itu. Jadi semua memang dipakai sesuai kegunaan dan fungsinya. Oh, Jadi begitu. kalau dibilang baik, semuanya baik. Yang tidak baik itu kita tidak bisa memitigasi ini yang harusnya dipakai yang seperti apa sih. Gitu. Oh iya. Jadi lebih ke arah Kebutuhannya ya betul kemana? Mm-mm. kebutuhannya harus kita sesuaikan. Kemudian kita olah bahasanya
biar uang itu tadi tepat sasaran gitu Iya, loh. betul. Nah, seperti Mm-mm. itu. Untuk pembelajaran saat Hmm? ini masih menggunakan hot mix. Mm-mm. Nah, Oh, di kampus ya. belum Mm-mm. ada cold mix nih. Betul. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan Mm-mm. cold mix ini tidak digunakan sebagai media pembelajaran gitu? Kalau saya rasa mungkin lebih ke arah riset R&D. Jadi dosennya mungkin belum mengetahui atau dananya terbatas. Oke. Karena dulu saya R&D untuk produk ini tuh hampir 2 tahun Hmm. dan itu juga membutuhkan waktu, energi, uang dan ya banyak komponen-komponennya. Mm-mm. Nah, mungkin yang dosen kita alami masih menggunakan hot mic karena itu tadi R&D-nya mungkin dana R&D-nya belum ada ya. Ya, mungkin ke depan nih, mungkin Pak Direktur Polinema ada tambahan dana R&D untuk dosen-dosennya jadi biar bisa fasilitasi teknologi yang baru semua ada di teknik sipil. Jadi biar bisa upgrade ilmu ya. Mm-mm. Jadi dosen tidak harus eh, nunggu dari pihak prinsipal untuk memberikan suatu produknya. Mm-mm. Jadi dosen bisa riset langsung. Seperti itu. Oke. Harapan saya seperti itu. Untuk jenis-jenis pengujiannya hampir sama atau ada yang berbeda? Sama Sama. semua. Nggak Hmm. ada yang beda. Yang beda itu tadi cuman aspal pen yang dirubah ke aspal emulsi itu aja kok. Jadi nanti sebelum kita mau bikin campuran tadi, kita Mm-mm. harus tahu residu aspal emulsinya tadi itu berapa persen. Oke. Nanti dikonversi ke terhadap job mix ACWC tadi atau ACBC tadi kita mau pakai job mix berapa persen tuh kadar aspalnya. Nanti Hmm. dikonversi dari residu ke aspal pen gitu. Jadi Oke. pemakaiannya nanti lebih banyak karena apa? Hmm. 60%-nya itu aspal, Aspal. 40%-nya air. Nah, Hmm. 40% tadi itu yang mengikat biar dia bisa disimpan. Oke. Iya, Iya, iya. jadi kenapa kok bisa disimpan ya dalam packingan ya Mm-mm. sampai 6 bulan gitu? 6 bulan. Ya karena dia ada airnya, dia tererami. Mm-mm. Jadi proses pengeraman dan proses oksidasinya tadi itu terhenti. Nah, kalau dibuka, dia paling di 3-4 hari dia sudah gumpal. Cuman gumpal Hmm. tadi masih bisa dipakai. Oke. Dihancurkan lagi, ditambahi kimia HCl, sudah jadi lagi gitu loh. Nanti dihitung lagi, Oke. ada rumusnya. Kalau dijelaskan di sini nanti terlalu banyak. Panjang. Jadi hebatnya yang Kulmik Digem tadi, Mm-mm. saya ada yang produk 2 tahun itu ya, udah mengeras kayak batu. Iya. Saya jemur, dia lumer. Setelah lumer, Hmm. saya olah lagi, saya hitung, dia masih ada berapa sisa nih dari aspalnya tadi. Kemudian saya tambahi HCl, tel sudah jadi seperti produk baru lagi. Oh Jadi gitu. sepraktis itu gitu loh. Nah, kalau yang hot mix tadi kan bisa dipakai, tapi kan harus effort Panas. membakar, Iya. betul. Lah itu kan bakar juga satu safety resiko, Betul. panasnya, kemudian apa itu Prosesnya juga prosesnya cukup lama. iya, terus apa ya kalau di jalan-jalan kita bakar itu kan masih pernah lihat kan di Iya, jalan kita betul. ada yang bakar truk-truk itu kan juga Mm-mm. berbahaya resikonya, Polusinya juga. betul, polusi dan sebagainya. Mm-mm. Nah itu sudah saya sederhanakan, saya bikin pabrik aspal emulsi, jadi orang kalau mau nambal itu nggak usah bakar-bakar lagi, jadi tinggal tuang cir gitu aja udah Iya, jadi, langsung dihamparkan begitu ya. langsung dihambarkan seperti itu sih. Menarik sih, Pak. Nah, kira-kira apa Hmm, nih motivasi yang hmm, menyebabkan Pak Restanta ini hmm. yakin, oke, saya produksi cold mix gitu? Dulu itu Hmm. gini, kalau dalam prinsip bisnis itu harus ada value apa yang kamu berikan atau value apa yang kamu bisa membuktikan kalau kamu itu layak untuk dibeli atau layak Hmm. untuk mendapatkan kesempatan itu. Nah, ketika di dunia konstruksi itu kalau kita mau berbisnis dalam tanda kutip di jalan maupun jembatan, itu bisnis konstruksi yang biayanya paling paling mahal. Karena Hmm. kenapa? Tidak bisa ditoleransi, kita harus punya AMP dan sebagainya dan alat-alat hamparnya itu dan terlalu mahal. Kalaupun bisa, pasti nanti dia join dengan bahasanya dukungan-dukungan dari beberapa vendor-vendor. Hmm. Alhasil ya susah untuk berkembangnya, kemudian marginnya juga terbatas karena bahasanya
kita beli, kita Iya. kulak loh, bukan kita punya sendiri. Kita hulu hilirnya nggak dipegang nih. Akhirnya saya mikir juga. Waktu itu juga selama hampir 2 tahun saya jadi kuli. Mulai dari gelar aspal, nyetir dump truck, eskavator, terus bulldozer juga. Tak lakuin semua. Dari situ saya tahu nih runtutan pekerjaannya itu seperti apa. Nah, rekosone seperti apa itu tahu karena bahasanya ketika kita datangkan misalnya AMP tadi, Mas, aku belum bisa produksi punyamu karena kenapa? Aku nggak ada barengan loh, biaya produksi mahal Iya. dan dia itu sehari harus kalau mau produksi harus ada barengan 90 ton. Itu untuk nutup HPP biaya produksi dia. Iya. Kan nggak efektif tuh. Berarti kan makanya kenapa orang maaf ya PU ya, bukan apa ya. Kadang kalau apa mau nambal itu agak lama ya karena itu tadi. Oh, menunggu. Iya, AMP-nya Iya, nunggu iya. AMP. PU-nya ya nggak bisa berbuat apa-apa Iya, karena betul. kembali lagi kita mau berbisnis juga susah. Orang PU misalnya dari instansi PU mau beli pun itu juga kan mereka harus mencocokkan produksi Iya, mereka, betul. produksi yang pabrikan tadi. Lah pabrikan tadi kalau nggak ada yang beli, lah PU-nya cuma beli saya cuma kebutuhan 10 ton. Ya harusnya belinya juga 10 ton, 10 bukan ton. 20 ton kan gitu kan. Alhasil kalau kerja juga capek. Capeknya kenapa? Kadang-kadang kita sapu lubang, lubangnya banyak nih. Terus habis itu suhunya sudah drop. Karena Oh kenapa? iya. Karena memakan waktu yang Iya. banyak dan panjang dan itu melelahkan loh. Kalau misalnya kita ngaspal ya sapu lubang ya 10 ton itu dengan kondisi pekerja 6 sampai 8 orang plus driver buat yang baby rollernya itu bisa memakan waktu 12 sampai 14 jam. Oh. Baru habis volume 10 ton itu. Itu kalau kerja benar ya. Jadi di patching dan sebagainya. Nah, sedangkan segitu itu kalau misalnya nggak habis, kita harus cari keliling lagi. Yang apa itu? Lubang mana yang belum nih? Nah, itu suhunya drop. Kasihan Iya. akhirnya kan. Makanya mulai dari situ saya akhirnya belajar membaca spek dulu. Spek saya pelajari dulu. Oh, ternyata bisa loh pakai aspal dingin. Dan dulu di Jawa Timur itu salah satunya saya yang mempopulerkan aspal dingin ini di tahun 2015 itu saya riset sampai 2017. Nah, 2017 waktu itu kabalainya Pak Ketut, Kabalai 5 dulu, sekarang jadi Balai 8 yang di Waru itu Pak Ketut dulu. Masih ingat? Mas, ayo kamu kembangkan itu. Nanti aku bawa ke kementerian. Akhirnya dibawa, akhirnya di Jawa Timur jadi tren. Nah, dari situlah akhirnya produk saya dikenal seperti itu. Jadi ya karena kepraktisan tadi. Jadi kita lebih baik kita prioritas tertangani 5 lubang daripada 10 lubang tapi hasilnya jelek. Iya kan? Iya, betul. Jadi 5 lubang dulu, besok masih bisa 5 lubang. Nah, kalau ini tadi kita bisa bicara pakai aspal yang hot mix, kalau nggak volume besar ya kita game over. Kasihan pekerjanya. Terus uang juga kita buang banyak. Dalam artian uang buang banyak apa? Kalau misalnya suhunya sudah drop, otomatis kan nggak bisa dibongkar dan sebagainya. Seperti itu sih, kasihan juga akhirnya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi akhirnya dari situ kita terinspirasi mengembangkan aspal dingin tadi. Seperti Dari itu. pengalaman bekerja Ya, betul. memotivasi. Betul. Kira-kira apa pesan dan kesan untuk civilian yang lagi nonton sekarang? Oh ya, siap. Mungkin kalau untuk teman-teman yang audiens yang nonton ini, kalian itu bisa berbisnis mulai dari apa yang kalian lakukan dulu, dalam artian dari hobi kalian. Terus yang satu, kalian itu harus mengembangkan juga yang namanya value. Value kalian itu apa sih sebenarnya? Kalau semisal kalian bisanya menggambar nih atau bisa survei pemetaan, itu kalian kembangkan. Itu berarti termasuk value kalian. Bisa kerja, bisa. Karena bahasanya kalau kalian mengembangkan tadi secara gamblang dan dengan bukti otentiknya itu apa? Misal gini, kamu bisa surveyor nih, lah
Kan ada buktinya. Buktinya dengan apa ya? Dengan sertifikasi, dengan kamu punya alat dan sebagainya. Nah, itu kalian lengkapi. Loh, berarti Hmm, nanti gimana ya? Anunya, kerjanya gimana dan sebagainya. Ya berarti kamu ikut orang dulu kalau nggak iya. ada modal dan sebagainya. Kemudian dari situ kamu bisa nyari relasi. Dari relasi tadi kalian bisa menabung, menabung uang dan menabung relasi yang lebih banyak lagi. Nah, dari situ karena teman itu ya kembali lagi teman itu adalah rezeki ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, komitmen. Komitmen kalian harus ditepati. Komitmen atau Hmm, janji itu harus ditepati karena sebuah nama itu mahal harganya daripada sekedar uang. Itu prinsip saya. Jadi kalau saya sudah berjanji harus A ya saya harus A. Kalaupun tidak bisa, saya infokan informasi sebelumnya. Kalau saya nggak bisa ini karena dengan alasan ini dan berjanjinya seperti apa di hmm, reschedule lagi. Setelah komitmen, kalian taruh mindset dan cita-cita kalian. Kalau mindset kalian masih terpaku, wah yang penting aku bisa kerja, ya sudah. Berarti kamu tidak mau mengunlock hmm. potensi yang ada di diri kalian. Jadi ada yang bilang yang kaya akan tetap kaya, yang miskin akan tetap miskin. Iya, Iya, karena sebenarnya kaya miskin itu berasal dari mindset mindset. pola pikir kita. Betul. Kita tidak bisa dan kita tidak bisa ya bahasanya melihat orang kok itu kok kaya terus ya gimana. Tapi kita tidak tahu loh dia itu perjuangannya seperti Hmm, apa. Nah, mindset kita itu harus kita rubah bahwasanya kita itu bisa tanamkan dalam diri kita itu bisa. Aku mau berusaha. Itu yang prinsip yang saya jalani. Kemudian cita-cita. Nah, cita-cita itu berhubungan sama mindset kita. hmm, Cita-cita kita tadi itu yang menuntun kita menuju kesuksesan. Mau kita sukses itu sebagai good employee, hmm. itu juga termasuk cita-cita. Cita-cita. Mau kita cita-cita sukses menjadi entrepreneur, itu juga cita-cita. Nggak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita nggak mau mengeksekusi cita-cita tadi. Betul. Kebanyakan kita terpaku dengan Hmm, apa? Cita-cita misalnya kita renungkan, oh cita-citaku gini ya. Nah kemudian kita itu mosok sih aku bisa. iya, Nah itu loh, itu sama aja dengan kamu meremehkan dirimu, kamu iya, meremehkan yang maha kuasa. Karena sebenarnya maha kuasa itu memberi kita eh, pikiran itu yang tak terhingga. Karena cita-cita tadi itu yang membawa kita bisa menjadi sampai saat ini, betul. gitu loh. Yang itu yang tetap saya pegang prinsipnya sampai sekarang. Dan yang terakhir, jangan lupa berbagi. Karena kita kita terkadang lupa akan berbagi. Hmm, Kita lupa akan bahasanya sebenarnya apa yang kita dapatkan itu masih ada punya orang iya, lain dan sebagainya. Dan kita harus juga bersyukur pada yang di atas karena kita juga sudah diberi rezeki dalam bentuk apapun. Saya kira hmm. itu yang untuk apa Pesan dan kesan tadi. kesannya. Kalau pesannya untuk teman-teman, terutama kampus ini itu sudah memberi kalian ilmu. Kalian harus mengembangkan potensi diri kalian. Entah mau jadi good employee Hmm, atau good entrepreneur, itu jalan pilihan hidup kalian. Dan harus memilih. iya, Itu pesan dari saya. Jadi kembangkan kemampuan dan potensi kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi ingat eh, kalian bersekolah atau kalian kuliah itu hanya membuka ruang berpikir kalian menjadi orang yang lebih layak, orang yang lebih berkompetensi terkait rezeki maupun terkait keberuntungan itu kembalikan lagi kepada yang maha kuasa. Seperti itu. hmm. Oh iya. Sangat memotivasi saya juga ini ya Pak ya. Nah untuk Siap. civilian Mm-mm. mungkin juga termotivasi nih, sudah terbuka pikirannya tentang aspal, aspal dingin dan peluang bisnis yang sangat menjanjikan ini.
Dan terima kasih untuk Pak Restanto Siap, sudah sama-sama. berkenan untuk hadir di podcast Ngaspal kali ini. Saya Dea, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.